Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Deidi Penanda, NIM 1914201076, perwakilan dari grup 11, akan membawakan presentasi berupa file PPT yang bertemakan pengaruh kayu manis terhadap DM tipe 2. Adapun anggota atau member dari kelompok kami yaitu saya Ika Deidi Penanda, Ika Deidi Mahayani, Iluh Putu Nepi Cayanti, Putu Diah Darmayanti, dan Putu Risma Handayani. Baik, kita langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang pembahasan diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa atau gula sederhana yang ada di dalam darah terlalu tinggi atau melebihi batas normalnya, yaitu gula darah normal sewaktu 70 sampai 150 mg per dl, sedangkan gula darah puasa sekitar 70 mg per dl. Terdapat dua jenis diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan diabetes yang tidak bergantung pada insulin. Komplikasi yang sering terjadi dan mematikan bagi penderita diabetes mellitus adalah serangan jantung dan stroke. Hal ini berkaitan dengan kadar gula darah meninggi secara terus-menerus. Diabetes mellitus adalah salah satu dari 4 prioritas penyakit yang tidak menular namun merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan, gagal ginjal, stroke, serangan jantung, dan amputasi pada kaki. Baik, Ibu dosen dan teman-teman, kita lanjutkan ke patofisiologi dari penyakit diabetes mellitus atau DM. DM tipe 2, patofisiologi DM tipe 2 diawali dengan terjadinya sel-sel insulin yang sudah tidak mampu merespon insulin secara normal yang disebut dengan kelainan pada jaringan perifer atau resistensi insulin. Sehingga ketika resistensi insulin yang terjadi dramatis akan mengganggu ambilan glukosa di jaringan perifer dan mengakibatkan hati memproduksi glukosa secara berlebihan. Kemudian terjadi hiperglikemia, lalu disusul dengan disfungsi sel beta pankreas atau defect fase 1 sekresi insulin. Baik, Ibu dosen dan teman-teman semuanya, kita lanjut ke tanda dan gejala dari DM tipe 2, yaitu hiperglikemia merupakan senyawa awal pada DM tipe 2. Hiperglikemia adalah gejala yang tidak terkontrol dari diabetes dan dalam waktu panjang akan terjadi kerusakan serius pada sistem tubuh seperti pembuluh darah jantung, pada mata yang menimbulkan kebutaan, gagal ginjal, dan pada syaraf yang menyebabkan stroke. Gejala akutnya dapat berupa poliuria, polidispepsia, polipagia, pusing, berat badan berkurang, dan glikosuria. Adapun tanda gejala kronik yaitu berupa kesemutan, kulit terasa tebas, panas, dan seperti tersusuk jarum, mudah lelah, mengantuk, dan pandangan menjadi kabur. Baik, Ibu dosen dan teman-teman semuanya, kita lanjutkan kepada penata laksanaan dari penyakit DM tipe 2, yaitu dengan terapi farmakologi menggunakan obat-obatan kelompok pertama seperti metformin, glitazon, dan acarabose yang bekerja pada hati, otot jaringan lemak, dan usus bekerja di tempat yang terdapat insulin dalam mengatur glukosa darah. Nah, kita lanjut kepada topik pembahasan tentang kayu manis, yaitu kayu manis adalah rempah yang diambil dari pohon pambili cinnamon. Dalam dunia medis, cinnamon digunakan untuk mengobati batuk, radang sendi, juga sakit tenggorokan. Salah satu spesies kayu manis yang memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan ialah Cinnamomum burmani yang banyak ditemukan dalam bentuk bubuk,
Tanaman asli Indonesia tersebut dipercaya bermanfaat untuk mencegah mual, mengurangi kejang otot, mengeluarkan gas, dan mencegah terjadinya infeksi. Nah, adapun kandungan dan nutrisi yang terdapat pada tanaman kayu manis, yaitu berdasarkan dari data US Department of Agriculture, 1 sendok teh bubuk kayu manis atau sekitar 2,6 gram mengandung sebanyak 6,42 kalori, 2,1 gram karbohidrat, 26,1 mg kalsium, 0,21 mg zat besi, 1,56 mg magnesium, 1,66 mg fosfor, 11,2 mg kalium, dan sebanyak 0,39 vitamin A. Nah, lanjut, cinnamon juga diperkaya oleh vitamin B, K, serta antioksidan dari kalor, beta karoten, alfa karoten, beta kripatokatin, likopane, lutein, dan zeatin. Senyawa antioksidan tersebut mampu melawan efek radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakannya. Jadi, secara tidak langsung, antioksidan berfungsi mengurangi stres oksidatif dan membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kanker. Nah, kita akan membahas tentang khasiat dari kayu manis untuk tubuh. Yaitu, pada awalnya, peneliti mengamati efektivitas tanaman herbal ini terhadap kemampuannya melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Akan tetapi, ternyata kayu manis juga bisa digunakan untuk membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan. Seperti contohnya, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas terhadap hormon insulin, menurunkan risiko penyakit jantung, melawan bakteri dan jamur penyebab infeksi, melindungi tubuh dari efek radikal bebas, dan mencegah risiko terjadinya kanker. Nah, adapun takaran yang sudah kelompok kami dapatkan atau rangkum, takaran yang disarankan, beberapa ahli menyarankan penggunaan kayu manis sebanyak setengah sampai 1 sendok teh atau 2 sampai 6 gram. Sejumlah studi menggunakan 1 sampai 6 gram kayu manis. Ada pula anjuran takaran bubuk kayu manis berupa seperti berikut. Khasiat cinnamon sebanyak 0 sampai 5 sampai 4 gram atau sama dengan 1 sendok teh per hari, dan Ceylon cinnamon sebanyak 5 gram atau 2,5 sendok teh per harinya. Nah, ternyata selain memiliki khasiat yang banyak, tanaman kayu manis juga memiliki efek samping, yaitu mengonsumsi kayu manis secara berlebihan bisa menyebabkan iritasi tenggorokan, batuk, dan sulit bernapas. Kayu manis juga bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, adapun kandungan dan manfaat kayu manis untuk menurunkan kadar glukosa darah, yaitu kayu manis memiliki aktivitas hipoglikemik sehingga sangat bermanfaat dalam mengendalikan kadar gula darah. Beberapa kandungan senyawa bioaktif utama pada kulit kayu manis yang bermanfaat untuk menurunkan kadar glukosa darah, yaitu yang pertama, cinnamaldehyde, merupakan jenis komponen dari fenilpropanoid yang banyak terdapat dalam cinnamomum sp. Cinnamaldehyde sebanyak 1,17 mg berpotensi secara signifikan dapat menurunkan tingkat gula puasa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua yaitu methyldroxychalcone polymer atau MHCP adalah flavonoid yang memiliki efek mirip seperti insulin dan mengaktifasi resistensi glikogen, meningkatkan pengambilan glukosa, mengaktifasi insulin reseptor kinase, dan dapat menghambat defosforilasi reseptor insulin amilda. Yang ketiga yaitu proanthocyanidin adalah sejenis polyphenol yang banyak ditemukan pada tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan.
Nah, adapun cara dan pengolahan kayu manis untuk penurunan kadar glukosa darah yang sudah kelompok kami dapat rangkum, yaitu cara pengolahannya ialah kayu manis segar setengah kering dibersihkan dan didesinfektasi terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel. Kemudian dibersihkan dengan air dan dikeringkan pada oven suhu 200 derajat Celcius hingga benar-benar kering, kemudian dihaluskan dengan blender sehingga sangat halus. Ayak bubuk kayu manis dan kemas ke dalam ukuran 8 gram yang dibagi menjadi 2 kantong dengan masing-masing berat 4 gram dan 10 gram yang dibagi menjadi 2 kantong dengan masing-masing gram berat sebanyak 5 gram. Nah, cara penyajian atau cara penyeduhan kayu manis ini adalah siapkan 100 ml air mineral bersuhu 70 hingga 80 derajat Celcius, tuangkan bubuk kayu manis sebanyak 1 kantong plastik dan aduk hingga sempurna. Seduhan ini harus diminum segera setelah selesai pengadukan. Nah, baik, lanjutkan Ibu dosen dan teman-teman, kita lanjutkan ke pengaruh kayu manis terhadap kadar glukosa darah. Yaitu mengonsumsi 1 gram kayu manis per hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin hormon, mengatur glukosa darah sehingga bisa membantu pengobatan diabetes mellitus. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Bobby A. pada 2015 di Semarang dengan jumlah 46 responden didapatkan hasil bahwa ada pengaruh pemberian ekstrak kayu manis terhadap kadar glukosa darah setelah diberikan intervensi berupa seduhan bubuk kayu manis dalam dosis 10 gram dengan hasil yang signifikan. Baik, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, setelah kita amati bersama hasil presentasi kami tentang manfaat kayu manis terhadap penyakit diabetes, sudah sangat banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dan menyatakan hasil-hasil yang positif sehingga dapat meyakinkan kita agar dapat dan mampu mengolah kayu manis ini sebagai alternatif dan pendukung untuk pengobatan pada pasien-pasien penderita diabetes. Baik, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada penyampaian materi. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.